Ini membuat banyak relawan turun ikut membantu para korban, baik dari sisi medis maupun kemanusiaan. Dan bagaimana kondisi sebenarnya di sana, serta apa yang kemudian membuat para relawan yang memang banyak datang dan turun di sana di tengah gempuran yang tidak kunjung berhenti, ini bisa bertahan. Ya. Dan untuk menjawabnya sudah bersama kami di Studio CNN Indonesia, Ketua Presidium Mercy, Sarbini Abdul Murad. Assalamualaikum, selamat malam. Pak Sarbini, apa kabar? Mas Ram. Oke, ini langsung saja. Ya. Saya ingin tahu, benarkah kemudian meski dalam hukum internasional, teman-teman medis, relawan, apalagi yang ada tanda palang merah, bahkan awak media di sana juga menjadi sasaran serangan begitu Pak Sarbini? Ya, benar Mas Bram. Nah sekarang memang perang sekarang ini di Gaza ini, perangnya tidak ada aturan. Oke. Semestinya yang namanya rumah sakit, ambulan, sekolahan, masjid, ibadah ya, itu kan wajib dilindungi. Tapi kenyataannya hari ini bahwa semua rata semua Israel. Dan rumah sakit kita adalah rumah sakit yang beberapa kali berapa ancaman untuk pasien harus meninggalkan lokasi sehingga itu dikosongkan. Nah oleh sebab itu relawan-relawan kita di sana itu memang betul-betul bekerja di sana Mas untuk memberikan yang terbaik bagi masyarakat Gaza. Nah terutama teman-teman nakes di sana, tenaga kesehatan baik perawat maupun dokter, mereka tuh benar-benar banting tulang untuk bantu korban-korban yang terjadi di Gaza. Bayangkan Mas ya, itu adalah keadaan normal, mereka kekurangan dokter normal, apalagi dengan kondisi hari ini yang begitu berjubel korban-korban yang datang ke rumah sakit. Ini betul-betul membuat effort daripada nakes bekerja agar bisa menolong korban-korban yang memang mestinya mereka itu cepat mendapat pertolongan, kadang-kadang bisa terlambat dan sebagainya. Nah, oleh sebab itu relawan kita di sana, kita ingatkan kepada mereka agar mereka tidak berkeluyuran misalnya dengan tempat-tempat yang berbahaya, tetap stay di rumah sakit dan berikan terbaik bagi masyarakat atau warga Gaza yang mendapatkan korban dari serangan Israel. Oke. Tetap stay di rumah sakit, namun kita tahu bahwa rumah sakit sudah terang-terangan menjadi target. Lalu bagaimana mereka bertahan di sana dengan kondisi yang rumah sakit, rumah ibadah, semuanya terang-terangan menjadi target. Dan memang ada teror yang mereka lakukan itu Mbak. Teror, apa teror itu? Mereka melakukan serangan-serangan itu di sekitar rumah sakit. Misalnya di situ ada sekolah UNRWA, mereka bom. Kemudian ada pemukiman. Jarak berapa kurang lebih itu Pak Sarbini? Kita 150 meter. Sangat dekat Sangat berarti dekat artinya. sekali. Oke. Itu getaran tuh terasa betul. Dan apa tujuannya? Untuk menteror. Dan masyarakat sekitar itu, sekitar rumah sakit kita itu pada berlindung di rumah sakit. Baik di dalam maupun di luar. Itu sekitar kiraan teman-teman itu bisa sampai 8 sampai 10 ribu orang itu bermukim di rumah sakit dengan asumsi bahwa ini adalah tempat yang paling aman dengan asumsi. Tapi selalu serangan-serangan teror itu selalu dilakukan. Oke. Dan maka dalam beberapa hari yang kemarin itu ada indikasi bahwa Israel akan melakukan serangan ke rumah sakit, ke main buildingnya. Oleh sebab itu dibuatlah satu prakondisi Mas. Prakondisi itu adalah bahwa di rumah sakit Indonesia ditemukan terowongan, ditemukan markah Hamas. Dibuat wacana seperti itu. Tuduhan begitu. Tuduhan seperti itu. Maka kita baca ini adalah indikasi bahwa mereka akan menyerang rumah sakit. Oke, kalau begitu bagaimana kemudian dengan para awak medis di Rumah Sakit Indonesia, teman-teman relawan khususnya dari Mercy dari Indonesia begitu, dengan ada kondisi itu? Apakah kemudian memang segera mengalokasikan semua yang ada di sana termasuk para korban begitu? Atau kemudian ya tetap bertahan, kita percaya bahwa rumah sakit adalah fasilitas kesehatan yang tidak mungkin diserang dalam hukum internasional perang gitu? Ya. Sekarang Mas, tidak ada tempat yang aman di Gaza. Kemanapun mereka pergi, mau di utara, mau di selatan, itu sama semuanya. Nah maka kita minta kepada pemerintah Indonesia, kepada PBB, masyarakat internasional untuk mendekan dan mengingatkan Israel bahwa ini adalah tempat yang harus dijaga. Tidak ada yang namanya kebrutalan di situ. Nah maka teman-teman kita ingatkan bahwa Anda harus bisa menjaga diri di situ. Dan kita juga kasih motivasi kepada teman-teman nakes. Kita sering Zoom ya Mas ya, untuk memberikan semangat pada mereka bahwa lembaga rumah sakit itu adalah lembaga yang memang secara undang-undang perang itu memang dilindungi. Dan kita masih punya satu asumsi seperti itu bahwa ini akan dijaga. Dan dalam pembicaraan kami dengan Bu Menlu juga ada indikasi bahwa Indonesia pun bersuara kenceng. Yang mengatakan bahwa ini rumah sakit Indonesia harus dijaga dan ini untuk kepentingan masyarakat, untuk melayani korban yang terjadi di Pak Sarbini tadi mengatakan bahwa sering melakukan komunikasi. Ya. Komunikasi terakhir kapan, dengan siapa, lalu kondisinya seperti apa,
Lalu semakin ke sini intensitasnya seperti apa, Pak? Ya, kita kalau sama relawan sering kita melakukan komunikasi ya, dan teman-teman wartawan pun sering juga berkomunikasi sama mereka. Memang kita sudah minta pada teman-teman agar memberikan informasi yang detail, dan informasi mereka itu adalah informasi yang ditunggu-tunggu oleh warga Indonesia. Dan kemudian juga kita berkomunikasi sama manajemen rumah sakit, Mas. Biar mereka melaporkan apa kebutuhan mereka, apa masalah mereka. Dan mereka juga akan tegas membantah tuduhan dari Israel. Jadi harus ada kerjasama antara kita dengan pihak-pihak. Komunikasi terakhir kapan, Pak Sarbini? Kira-kira tiga hari yang lalu. 3 atau 4 hari yang lalu. Kondisi mereka seperti apa terakhir? Israel sudah ke tingkat pasrah, Mbak. Tingkat pasrah lah. Terjadilah, kakak sudah tingkat situlah. Tapi mereka tegar, mereka yakin, mereka kemudian mereka terus bekerja. Mereka tidak pernah terpikir untuk keluar dari situ. Masih ada pasien yang masuk ke rumah sakit, Mak. Semasa itulah mereka benar-benar bekerja untuk menolong itu. Aku tanya sama mereka, apakah tidak evakuasi ke selatan, saya ke arah Mesir mungkin? Ya, enggak terpikir. Yang penting kami di sini untuk membantu masyarakat Gaza. Jadi mereka enggak goyah mereka. Terpikir sama sekali kemudian. Bom di teror, mereka fokus membantu teman-teman, membantu korban-korban. Oke, kalau Anda mengatakan masih komunikasi, masih Zoom dengan rekan-rekan teman-teman di sana begitu. Artinya apakah listrik masih aman, komunikasi internet masih aman? Bagaimana kondisi yang Anda dapatkan informasinya? Ya, memang kalau misalnya listrik itu kan hilang timbul, Mas ya. Ada enggak, begitu juga dengan internet, ada enggak segala macam ya. Tapi masalahnya adalah teman-teman di sana itu harus juga memikirkan bagaimana mereka itu harus safety. Ya. Oke. Itu juga harus safety. Contoh seperti misalnya lagi agak serangan, singal-singal itu mempengaruhi juga kan tanggapan interpretasi daripada Israel kan. Jadi kami katakan pada teman-teman bahwa Anda harus kira-kira, kalau kagak Anda safe, oke ada komunikasi sama. Tapi kalau kagak nggak safe, close. Itu berarti menjadi salah satu indikasi bahwa bisa jadi dicurigai misalkan komunikasi dengan Hamas walaupun misalkan itu dengan teman-teman Indonesia begitu. Ada semacam ketakutan, kekhawatiran begitu, Pak Sarbini? Saya baca seperti itu, Mas. Karena rumah sakit ini menginformasikan kan, ke Indonesia tuh ke seluruh dunia kan. Bahwa di situ ada masalah, di situ ada peristiwa yang sangat dahsyat, peristiwa di mana terjadi pembantaian manusia kan. Dan rumah sakit jelas banget kita melihat peristiwa itu kan. Di situ jelas dengan mata telanjang kita melihat. Kemudian permasalahan listrik yang hilang timbul, operasional rumah sakit harus terus berjalan. Begitu banyak pasien yang pasti tiap hari datang ya. Lalu bagaimana Pak, harus operasi, harus infus dan lain-lain. Alat-alat medisnya yang membutuhkan listrik terutama begitu. Kita sedang mempersiapkan rumah sakit ini, itu ada panel surya, Mas. Panel surya itu ya. Karena teman-teman insinyur kita itu memprediksikan andai kata terjadi kelangkaan listrik, andai kata terjadi blokade, nanti ada stok lah. Tapi panel surya itu tidak bisa menerangi seluruh rumah sakit, tapi cuma ICU yang urgen sama lantai 1. Lantai 1 itu apa? Tempat untuk UGD gitu ya, UGD. Ya, menampung korban datang gitu ya. Itu pun nggak lama, Mas, beberapa jam. Jadi semua terbatas. Dan ada informasi dari teman-teman juga di sana bahwa sekarang banyak tadi infeksi. Dan banyak luka-luka yang belatung-belatung itu banyak sekali. Jadi nggak ada standar lagi, nggak ada standar seperti standar rumah sakit modern. Benar-benar hanya untuk bertahan hidup. Bertahan hidup aja. Dan rumah sakit udah kayak pasar. Orang semua masuk di dalam, baik pasien luka maupun keluarga pasien di luar. Kemudian kalau di tengah-tengah itu ada namanya kayak taman, di situ juga ada tenda. Semua tempat akhirnya terisi begitu ya. Kenapa? Karena berasumsi ini tempat yang aman menurut mereka kan. Dia aman. Artinya pun tidak kemudian korban paling tidak mungkin minimal luka begitu juga masuk ke sana untuk bertahan, untuk sekedar mungkin mencari tempat istirahat begitu. Singkat saja. Kalau misalnya luka-luka parah mungkin dia di rumah sakit, sekolah ringan-ringannya mereka pulang kan. Ini persoalan gini persoalan. Sekarang misalnya contohnya ini ada sepet ya. Suntik itu kan sekali buang ya. Iya. Tapi kalau bisa terbatas, sekali bisa beberapa kali. Kita bisa bayangkan kan. Kemudian jahitan benang misalnya, sekali buang. Itu berkali-kali digunakan. Baik. Ini cukup memprihatinkan tentunya kita mendengar langsung bagaimana cerita dari Pak Sarbini. Tapi kita setelah ini akan lebih fokus lagi soal bagaimana kondisi para korban dan juga awak medis di sana begitu dan ya. Dan bantuan-bantuan yang memang dibutuhkan mungkin ya Pak ya. Baik. Dan
Spesial program agresi Israel ke Palestina masih akan kami lanjutkan. Usai jeda, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami.